Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program acara Berendo bersama saya Afriko Zuhri. Masih dalam tema yang sama berkaitan dengan Roadshow Bus KPK 2023 di Bengkulu. Nah, kalau kita bicara soal Roadshow KPK ini tadi sudah dibahas sedikit berkaitan dengan korupsi juga. Ini kalau kita bicara soal korupsi, mungkin di tahun 2024 ini juga ada kegiatan salah satunya ini pemilu ya, Pesta Demokrasi. Nah, kalau Pesta Demokrasi ini mungkin identik dengan adanya money politik atau politik uang gitu ya Pak. Nah, ini seperti apa sih kita menyikapi? Mungkin dari Pak Heru terlebih dahulu, seperti apa nih Pak? Betul, kami juga dari Komisi ASN, dari BKN, terutama kami para ASN ini telah diberikan sosialisasi. Terutama kemarin di hari Senin itu sudah disebarluaskan berkaitan dengan netralitas ASN. Nah, ini memang tantangan berat, tapi insya Allah kita bersama-sama ya, Bawaslu bergerak, ya, APIP juga bergerak, diberikan pencerahan kepada para ASN, ya meskipun sekarang mungkin terdapat keputusan yang berkaitan dengan di dunia kependidikan pun boleh kampanye kan, itu masih dalam proses mungkin perlu waktu ya tingkat penerimaannya, karena yang namanya visi misi calon, ya terutama kalau yang pilkada nanti ya siapa yang mendengarkannya, tapi bagaimana kemudian tidak memakai atribut-atribut ya yang kemudian berpihak kepada salah satu warna kan begitu. Nah, mudah-mudahan kami yakin ya para ASN sudah banyak dewasa ya, sudah paham betul bagaimana konsekuensinya. Apalagi kalau kemudian ternyata kedepannya itu bukan sebatas sanksi yang administratif ya mengenai disiplin pegawai negeri misalnya. Jangan-jangan kedepannya mohon maaf kalau dikuatkan, jangan-jangan ini kalau memang melakukan salah satunya money politik atau turut serta ini. Bagi ASN jangan-jangan ke depan pidana ya Pak Wawan, ya ini gawat nih. Kalau udah pidana ya konsekuensi logisnya ya sebagaimana tadi kan, merasakan bukan karena korupsinya ya, karena perbuatannya yang mungkin tidak korupsi tetapi justru kemudian berdampak kepada kemudian bermasalah hukum. Ya, akhirnya merugikan diri sendiri. Ya. Kami berharap juga ini kan sudah terus ya dari berbagai lini ya, elemen bersama-sama menyadarkan kita semua. Mudah-mudahan betul-betul nanti bisa terlaksana pemilu yang jujur, adil ya, dan kemudian masa depan Indonesia itu makin cerah ya, makin baik ya. Kalau Pak Gubernur kan maju, sejahtera dan hebat. Oke, luar biasa. Jadi ini menjadi harapan kita bersama khususnya nanti untuk di 2024. Baik, kalau dari Pak Wawan sendiri seperti apa Pak menyikapi untuk di tahun 2024 dengan adanya Pesta Demokrasi ini untuk bisa menghindari adanya money politik ya atau politik uang ini? Ya, jadi hasil kajian KPK, kenapa banyak yang ditangkap oleh KPK, para kepala daerah, anggota legislatif, dan lain-lain gitu. Dianalisis, ternyata salah satu penyebabnya adalah pada saat dia kampanye, pada saat dia mendekati masyarakat untuk dipilih tadi, money politik tadi, dengan politik uang tadi, dengan berbagai macam cara dan lain-lain gitu sini. Nah, oleh sebab itu, supaya ke depan tidak ada lagi gitu kan, seperti itu, maka KPK juga melakukan kajian. Terus gimana ini kan di sini ya. 2019 hasil kajian KPK itu memperlihatkan bahwa 75% itu 2019 itu 75% masih terlibat politik uang. 75% masih terlibat politik 2019, uang. Pemilu 2019 itu 75% masih terlibat politik uang. Dari 75% ini kalau kita bedah, itu 82% itu ternyata perempuan. Waduh, ternyata perempuan. 82% perempuan dari 75 tadi itu 82%-nya perempuan. Ini menarik, kenapa nih bisa jadi seperti ini Pak? Nah, kenapa perempuan tadi? Mungkin karena faktor ekonomi. Ya, yang kedua mungkin pakai karena yang ngasihnya mungkin mohon maaf nih, RT yang ngebagiinnya atau atasan dia yang ngebagiin ya udah. Yang ketiga adalah
ya apa sih, kok nggak apa-apa kan gitu kan ya, orang nggak ada hukumannya kok bilang di sini. Ada kaitan dengan fenomena flexing nggak sih Pak? Salah Karena saat ini satunya mungkin menjadi fenomena bisa ya, jadi ya. seperti itu. Apalagi perempuan nih. Nah yang menarik begini, dari tadi 82% perempuan tadi itu, ternyata 65% itu usia 35 sampai 60. Yang kita katakan 35 sampai mama 60, gitu kan, ya, 35 sampai 60 tadi. Karena memang orang-orangnya yang tadi di situ. Nah, berdasarkan data-data itu, maka KPK menyisir. Oh, kalau gitu target kita siapa? Kan gitu di sini. Ya, mama itu, gitu kan ya. Makanya besok hari Minggu ada senam untuk hajar serangan fajar. Ada pokoknya kita masuk ke sinetron, kita kasih pesan-pesan untuk menolak politik uang dan lain-lain. Tapi jangan lupa 2024 ini 55% pemilih kita adalah pemilih muda. Pemilih muda, iya. Gen Z dan milenial. Gitu kan? Kita juga masuk ke situ, target kita juga. Tapi kalau ke mereka yang muda ini bukan targetnya bukan jangan nerima duit, bukan. Kalau ke ibu-ibu ya tadi kan dengan cara apapun juga kita jangan sampai terlibat politik uang, kalau bisa tolak gitu kan sini ini. Nah, kalau yang ke teman-teman pemuda tadi ini adalah mereka kita ajak sebagai media. Oke. Jadi mereka selfie sama emaknya tuh, selfie diupload di medsosnya, emak gua keren, tolak politik uang, kan lebih bagus. Benar, kan? ini menjadi satu kegiatan yang positif juga. Teman-teman yang anak-anak muda di sini gitu. Nah, oleh sebab itu, nah politik uang tuh masyarakat tahunya serangan fajar, gitu kan ya. Bentuknya apapun juga, pokoknya serangan fajar. Biasanya H-1 dan lain. Oleh sebab itu tagline kita di KPK adalah menggunakan tagline hajar serangan fajar. Oke, baik, terima kasih banyak ini Pak. Maupun pemberi maupun penerima. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak dan memang ini semoga kita berharap ya tentunya dengan ada kegiatan roadshow dari KPK di Bengkulu ini bisa memberi manfaat khususnya untuk masyarakat Bengkulu. Salah satunya tadi mungkin dari perempuan gitu ya, yang mungkin berperan juga nih untuk kegiatan kita. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih dalam tema kita pada kegiatan kali ini yakni roadshow Bus KPK 2023 di Bengkulu ya. Semoga informasi yang kami sajikan kali ini bisa bermanfaat dan tentunya ini memberikan inspirasi bagi pemirsa yang menyaksikan kali ini. Akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.